sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Selamat menyaksikan. Ramalan Nostradamus tentang Menfranteis, orang dari timur, adalah salah satu ramalannya yang terkenal. Nostradamus, seorang ahli ramal terkenal dari abad ke-16, diketahui memiliki ramalan-ramalan yang sangat kabur dan terbuka untuk penafsiran yang berbeda-beda. Banyak yang percaya bahwa ramalan Menfranteis mengacu pada peristiwa atau figur yang berasal dari wilayah timur, seperti Asia. Beberapa penafsiran mengaitkannya dengan perubahan besar yang terjadi di wilayah tersebut, mungkin termasuk peristiwa-peristiwa sejarah atau figur penting yang muncul dari Asia yang memiliki pengaruh besar di tingkat global. Namun, ramalan Nostradamus seringkali ambigu dan bisa diartikan dengan berbagai cara. Beberapa interpretasi mungkin menunjuk pada perkembangan politik atau kejadian penting di timur yang akan mempengaruhi dunia secara luas. Penting untuk diingat bahwa ramalan Nostradamus seringkali dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dan tidak selalu jelas atau spesifik dalam konteksnya. Beberapa orang percaya bahwa beberapa ramalannya telah terbukti akurat, sementara yang lainnya dianggap sebagai interpretasi yang dipaksakan atau terlalu samar untuk dipahami dengan jelas. Tentang ramalan Nostradamus mengenai Menfranteis, beberapa interpretasi telah muncul seiring berjalannya waktu. Ramalan ini dikaitkan dengan kutipan tertentu dalam karya-karya Nostradamus yang menjadi subjek spekulasi luas. Salah satu interpretasi yang sering muncul adalah bahwa ramalan ini merujuk pada figur atau pemimpin dari wilayah Asia Timur yang akan memiliki pengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa global di masa depan. Beberapa orang telah mencoba mengaitkannya dengan tokoh-tokoh sejarah atau pemimpin politik dari negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, atau bahkan dengan figur seperti Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Sebagian orang juga mengaitkan ramalan ini dengan perubahan besar dalam politik atau konflik di Asia Timur yang memiliki dampak global yang signifikan, seperti potensi konflik militer atau perubahan besar dalam dinamika kekuasaan di wilayah tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa ramalan Nostradamus seringkali terbuka untuk berbagai interpretasi dan dapat diartikan dalam banyak cara yang berbeda. Beberapa pengamat skeptis berpendapat bahwa ramalan tersebut mungkin tidak lebih dari sekadar kalimat ambigu yang dapat diinterpretasikan secara luas setelah peristiwa terjadi. Dalam sejarah, ramalan Nostradamus seringkali diterjemahkan secara retrospektif setelah peristiwa-peristiwa besar terjadi, yang menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan sejati ramalan tersebut. Meskipun demikian, banyak yang tetap tertarik dan terus mencoba untuk menghubung-hubungkan ramalan Nostradamus dengan peristiwa-peristiwa aktual sebagai bentuk ramalan masa depan. Apa hubungannya dengan Nusantara?
secara khusus, ramalan Nostradamus tentang Land from the East belum memiliki keterkaitan yang jelas atau spesifik dengan Nusantara secara langsung dalam interpretasi yang luas. Land from the East sering diinterpretasikan sebagai figur atau peristiwa dari wilayah Asia Timur yang lebih jauh seperti Tiongkok, Jepang, atau bagian lain di sana. Namun demikian, beberapa orang mungkin mencoba untuk mengaitkan ramalan tersebut dengan Nusantara dengan berbagai interpretasi yang lebih luas. Mereka mungkin menghubungkannya dengan potensi pengaruh atau peristiwa di wilayah Asia yang secara geografis terdekat dengan Nusantara. Beberapa yang berusaha menghubungkan ramalan tersebut dengan Nusantara mungkin menafsirkannya sebagai indikasi terjadinya peristiwa besar atau perubahan penting di wilayah Asia yang dapat memengaruhi atau berdampak pada Nusantara secara tidak langsung, entah itu dalam aspek politik, ekonomi, atau sosial. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa ramalan Nostradamus seringkali memiliki interpretasi yang subjektif dan terbuka untuk berbagai pemahaman. Keterkaitan antara ramalan tersebut dengan Nusantara secara langsung belum terbukti atau jelas dalam karya Nostradamus. Interpretasi dan keterkaitan semacam itu seringkali lebih merupakan hasil dari spekulasi atau interpretasi yang bersifat fleksibel. Hubungan ramalan Nostradamus dengan Satrio Piningit Nusantara. Satrio Piningit adalah sebuah konsep atau kepercayaan dari tradisi Jawa yang berkaitan dengan mitologi atau ramalan mengenai figur yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau pahlawan yang akan muncul di masa depan untuk membawa perubahan besar dan memimpin kebaikan. Di dalam keyakinan Jawa, Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dan akan muncul pada saat-saat penting. Kesimpulannya, konsep Satrio Piningit dari tradisi Jawa adalah representasi figur pahlawan spiritual yang dianggap akan muncul di masa depan untuk membawa perubahan positif. Sementara ramalan Nostradamus adalah kumpulan ramalan yang terkenal dari seorang ahli ramal Eropa pada abad ke-16, seringkali kabur dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Dalam konteks hubungan antara Satrio Piningit dan ramalan Nostradamus, belum ada keterkaitan yang jelas atau dokumen yang mendukung secara konkret. Mengenai hubungan langsung di antara keduanya dalam tradisi atau ramalan tersebut, namun demikian, kedua konsep ini menawarkan pandangan unik tentang figur atau peristiwa yang dianggap memiliki pengaruh besar di masa depan dalam budaya dan keyakinan mereka masing-masing. Jadi, Satrio Piningit dari tradisi Jawa dan ramalan Nostradamus dari Eropa membawa kekhasan masing-masing dalam pandangan mengenai figur pahlawan atau peristiwa besar di masa depan. Meskipun belum ada keterkaitan yang jelas di antara keduanya menarik untuk dijelajahi dalam memahami keyakinan dan ramalan dari budaya yang berbeda, dan untuk penonton channel Kalam Nusantara, temukan lebih banyak kekayaan budaya Nusantara dan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi-tradisi seperti Satrio Piningit dalam channel Kalam Nusantara. Mari kita bersama-sama menjelajahi warisan yang kaya dari kepercayaan dan kebudayaan Indonesia. Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Ridwan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam santun, salam hormat,
salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Horas.